Baik saudara mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada perkuliahan Manajemen Elektrikal Otomotif. Kali ini kita akan membahas sistem kelistrikan bodi dan wiring diagram. Baik, di sini ada beberapa. Yang pertama ada pengertian dari kelistrikan bodi. Yang pertama, semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Nah, di sini ada beberapa komponen atau part yang dibutuhkan dalam sebuah sirkuit kelistrikan atau yang sering dinamakan wiring harness ya. Yang pertama ada tentunya kabel-kabel, terus yang kedua komponen-komponen penghubung. Seperti yang pertama ini ada junction block, terus relay block, konektor, terus baut massa. Terus selanjutnya ada komponen pelindung sistem kelistrikan. Yang pertama di sini ada fuse, terus ada visible link, terus yang terakhir ada circuit breaker. Nah, tentunya masing-masing komponen ini saling keterkaitan antara satu sama lain, di mana antara junction block, relay block di sini tentunya akan sangat berperan aktif dalam melindungi sistem kendaraan. Terutama juga harus didukung dengan komponen-komponen pelindung atau penunjang keamanan sistem kelistrikan seperti sekring, terus ada visible link sama circuit breaker. Nah, pada gambar di sini sudah ada letak penempatan dari relay box dan fuse box. Nah, di sini penempatan rata-rata itu ditempatkan di bawah kap mesin bagian depan. Satu lagi ada tempat box lagi di bawah pengemudi atau di bawah setir supir ya. Di situ kalau saudara mahasiswa sekalian tengok atau istilahnya masuk ke kolong bagian pengemudi, terus lihat bagian atas atau di bawah setir, di situ sudah ada satu box lagi seperti ini. Nah, itu box biasanya yang di dalam kabin. Ini untuk sistem kelistrikan yang ada di dalam kabin mobil itu sendiri, termasuk soket DTC atau data link connector. Itu tempatnya ada di dalam kabin mobil. Sedangkan fuse box dan relay box yang ada di luar seperti ini rata-rata digunakan untuk sistem kelistrikan bodi, termasuk lampu kepala, sistem pendinginan yang tujuannya ke kipas radiator ataupun ke extra fan, terus ada lampu indikator, ada lampu sinyal atau turn signal, lampu rating, lampu tanda bahaya, dan semua kelistrikan yang ada pada sistem bodi kendaraan ringan. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa jenis atau parts dari berbagai macam konektor dimana di sini sudah ada jenisnya antara konektor laki-laki dengan konektor perempuan atau istilahnya di sini beri nama antara konektor male dan female. Nah, dari masing-masing konektor juga dia punya tugas yang berbeda-beda juga, dimana ada konektor sebagai penyampai atau piranti dari kabel-kabel yang dari positif baterai ataupun berasal dari input menuju ke output. Ya, contoh input dari saklar lampu di sini. Ya, inputnya dari saklar kombinasi dimasukkan ke prosesnya di sini, diteruskan ke wiringnya melalui soket yang di sini ditempelkan. Setelah itu diteruskan ke terminal atau soket yang ada pada lampu utama. Nah, di mana rangkaian ini sangat berperan penting di mana jika ada suatu rangkaian itu istilahnya tanpa soket pun bisa dinyalakan Soket juga itu berperan sebagai pengaman arus kelistrikan, tidak hanya sebagai penyambung kabel di sini penyambung kabel antara input terus dengan outputnya, tapi soket di sini juga mempunyai peran aktif untuk melindungi sebuah rangkaian kelistrikan. Nah, ini sering kejadian atau permasalahan yang sering terjadi adalah soket yang di sini itu kemasukan air atau terkena percikan oli karena soket-soket ini
ada letaknya yang dekat dengan engine atau mesin. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, di mana soket itu terdapat lapisan karet di dalamnya ini ya. Ada lapisan karet yang fungsinya untuk melindungi sambungan kabel yang di dalam soket ini, untuk melindungi dari air yang berkemungkinan atau yang berpotensi masuk ke dalam soket, ataupun oli dari kebocoran sistem engine. Ya, biasanya oli yang rembes atau lewat packing silinder yang sudah aus. Nah, ini sangat disarankan untuk melakukan pemeliharaan kelistrikan mulai dari dasar ya, dari baterai terminalnya kita bersihkan jika sudah terdapat kerak di situ. Terus selanjutnya kita melakukan pengecekan, seperti kita melakukan pengecekan soket-soket dalam sebuah rangkaian kelistrikan yang ada di dalam suatu kendaraan. Ini tidak kalah penting, selain kita melakukan perawatan seperti penggantian oli atau penggantian busi ya. Untuk sistem kelistrikan itu tidak ada salahnya setiap beberapa ribu kilometer kita melakukan pengecekan. Apalagi kendaraan yang sudah ditinggal lama atau jarang dipakai, karena rentan sekali hubungan soket ini ya, ataupun kabel-kabel yang ada dalam sebuah kendaraan, terutama kendaraan yang sudah berumur ataupun kendaraan yang jarang dipakai, itu rentan mengalami korosif ya, atau di sini ada plat tembaganya itu bisa berkarat. Ya, macam-macam penyebabnya. Bisa jadi karena cuaca ataupun terjadi kebocoran atau misfire dalam sebuah rangkaian. Nah, terus yang faktor eksternal juga mempengaruhi, seperti ada binatang yang masuk ke dalam ruang mesin. Nah, itu rata-rata ada binatang masuk ke dalam ruang mesin. Ini yang paling berbahaya adalah tikus ya. Karena tikus di sini akan istilahnya dia akan merusak kabel-kabel yang ada dalam sebuah rangkaian. Nah, itu sangat disarankan bagi pemilik kendaraan agar menempatkan atau memarkir kendaraannya bebas dari bahaya-bahaya yang akan timbul nantinya. Contohnya tidak diparkir dengan sumber api atau dekat dengan sumber api. Terus yang kedua, agar memperhatikan lingkungan tempat parkirnya, sekiranya dijauhkan dari hewan-hewan yang bisa masuk ke dalam ruang mesin atau tak mesin, agar terhindar dari misfire ataupun nanti hal-hal yang merugikan dalam sebuah kendaraan itu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tipe ya dari fuse atau sekring. Yang pertama di sini ada tipe blade ya, atau tipenya menggunakan tipis atau gepeng. Terus yang di atasnya juga ada kode angka, ini kode ampere ya, ampere yang dibutuhkan dalam sebuah rangkaian. Terus di sini juga ada fuse tipe tabung ya. Ini rata-rata digunakan untuk kendaraan tahun 2010 ke bawah ataupun kendaraan yang masih menggunakan sistem karburator. Terus saja ini fuse tipe box ya. Di sini atau sering disebutkan cartridge type. Nah, ini juga masih sering atau masih banyak sekali ditemui pada mobil-mobil modern ataupun model-model mobil yang menggunakan sistem electronic fuel injection. Nah, selanjutnya ada link type. Nah, untuk yang kedua ini ya, antara tabung sama link, itu sudah jarang sekali digunakan ya. Terutama dari segi kekurangannya, untuk dari kedua ini ya, itu mudah putus untuk fuse-nya. Ya, ini mudah putus, jadi untuk sekarang sudah jarang sekali digunakan, sudah digantikan dengan model blade sama cartridge type. Nah, demikian untuk materi manajemen elektrikal otomotif pada kesempatan perkuliahan kali ini. Semoga saudara mahasiswa sekalian dapat menyimak materi dengan seksama, dan jika terdapat pertanyaan dapat diajukan pada kolom komentar di Google Classroom. Nah, untuk materi PowerPoint sudah saya share juga di Classroom. Silakan saudara mahasiswa dapat mendownload sebagai bahan acuan untuk proses pembelajaran. Terima kasih dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.